Aku ingin kau lebih elegan daripada seorang bangsawan. Saham grup Zuru tidak cukup. Ulangi. Dan lebih kejam daripada seekor binatang buas. Nona Shin, pria ini selalu menegakkan lehernya. Aku akan melakukannya. Tuan, ini terlalu ketat. Pelajaran pertama masyarakat kelas atas. Menggigit leher mangsa dengan elegan. Baiklah, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Terima kasih, Nona. Anjing piaraan Nona Shen. Dia benar-benar setia. Mengawalnya kemanapun dia pergi. Tentu saja tidak. Bahkan menjaganya dengan ketat saat dia tidur. Tuan Muda Slow. Kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Jika Tuan bahkan kehilangan sehelai rambut pun, aku harus mengurusnya. Apa salahnya menjadi anjingnya? Lain kali, aku akan memotong lidahnya secara langsung. Jangan buang waktuku. Pria berjas itu adalah putra tertua keluarga Su. Kuberikan kau 3 menit. Aku ingin membuatnya terlihat buruk. 1 menit sudah cukup. Tuan Muda Slow, aku dengar kamu kehilangan 300 juta di Jiangcheng. Aku ingin tahu, apakah ayahmu yang terhormat tahu? Lumayan. Nona Shen. Nona Shen. Saat memelihara anjing kamu harus mengikatnya. Kalau tidak mudah bagi seseorang untuk mengulitinya dan membuat sup. The film was translated and narrated by M Media. Tuan. Seseorang mengatakan keterampilan melatih hewanmu buruk.
Mengapa kamu tidak mengajariku? Bagaimana cara mengunyah bajingan tua itu sampai mati? Keahlian khas. Tidak ada komentar. Tuan Shu, lelang hari ini. Kami tidak akan berpartisipasi. Jika kau punya waktu berjalan-jalanlah di sekitar Yu. Semuanya barang yang sama. Penampilanmu malam ini bagus. Tuan, aku hanya punya 2 hal dalam hidup ini. Kesetiaan kepada Tuan. Menyembuhkan adikku. Tuan, tanganmu sangat dingin. Apa yang kamu takutkan? Tuan selama bertahun-tahun ini tidak pernah menunjukkan sedikitpun kelemahan di depanku. Jam saku di leher Shou Shenshan adalah jam yang dipakai ayahku saat dia didorong jatuh dari tangga. Aku di sini. Siapa yang berani menyentuhmu? Aku akan mencabik-cabik mereka. Kurang ajar. Tuan selalu jelas tentang hadiah dan hukuman. Xiao Jin ingin hadiah. Tunggu sampai kau punya kemampuan untuk menjebakku dalam pelukanmu. Baru datang dan minta hadiah dariku. Gadis ini benar-benar mengirim seorang pemula untuk membahas proyek. Aku yakin aku bisa mengamankan proyek itu. Hari ini, aku di sini untuk mengambil jam saku darimu. Nona Shan memberitahumu. Xiao Jin adalah pemuda berbakat. Mari berteman. Minumlah secangkir teh ini. Jam saku ini adalah milikmu. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan yang terlambat. Tehnya sudah dingin. The film was translated and narrated by M Media. Pria bernama Xiao ini, dalam 3 tahun, dia mencegat 7 kesepakatan dari keluarga kita. Ayah, dulu keluarga Shou kita menggelapkan saham keluarga Shen. Pada dasarnya semuanya sudah
direbut kembali olehnya menggunakan berbagai cara. Dia punya sedikit keterampilan. Saya tidak menyangka, gadis ini benar-benar menggunakan orang bodoh yang sentimental sebagai senjata. Bagaimanapun dia adalah seorang wanita. Kalau begitu, biarkan senjata ini menusuk dirinya sendiri. Setelah meminum teh yang dicampur kegilaan ini, aku ingin tahu bagaimana anjing gila ini akan menggigit tuannya. Keluarga Xiao yang bermartabat benar-benar membiarkan anjing gila datang dan pergi dengan bebas. Turun. Biarkan dia menderita sedikit. Tuan berkata, mengambil darah harus elegan. Haruskah saya mengirim seseorang untuk membantu? Biarkan dia menikmati dirinya sepenuhnya. Tuan, meskipun aku dibius oleh mereka, aku membawa kembali jam saku itu. Si Raujin ingin hadiah. Kau sengaja meminum teh yang dibubuhi obat. Dan masih ingin hadiah? Xiao Jin, apa kau menganggapku seorang bodhisattva? Aku tidak ingin bodhisattva. Aku tidak ingin bodhisattva. Aku ingin Tuan. Peluk aku. Aku tidak ingat. Aku mengajarimu beberapa tingkah laku dari rumah hiburan. Tuan, tolong sentuh wajahku. Ketidaknyamanan ini nyata. Aku menyuruhmu pergi bernegosiasi kesepakatan. Siapa yang menyuruhmu mengambil jam saku itu? Karena aku tahu. Dibandingkan dengan uang, Tuan lebih menghargai perasaan. Lebih penting daripada semua yang dimiliki keluarga Xiao jika digabungkan. Itu. Bukankah begitu? The film was translated and Tuan. narrated by M Media. Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku menyuruh seseorang menaruh air es di kamar mandi.
Tuan. Aku baru saja basah kuyup kehujanan. Aku minta maaf. Aku mengigau karena demam. Aku akan pergi ke kamar mandi untuk mendinginkan diri. Tuan jangan pergi. Tuan hanya milikku. Mengigau karena demam. Mengapa kau masih menggigit orang sembarangan? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah seekor anjing? Xiao Yu. Sangat manis. Kenapa kau meneriakkan omong kosong? Sungguh tidak sopan. Siapa yang memanjakanmu? The film was Aku dengar. translated and narrated by M Media. Kau menyentuh tuan muda keluarga Li. Cara dia melihatmu membuatku ingin mencungkil matanya. Menunjukkan emosi adalah kelemahan fatal. Kalau begitu hukum aku, Tuan. 300 kali push up. Lewati satu saja dan pelajaran keuangan malam ini akan digandakan. Tuan. Mengapa kau tidak bertaruh padaku? Setelah selesai aku bisa menggendongmu kembali ke kamarmu. Ini adalah ketiga kalinya kau melewati batas minggu ini. Apa kau pikir aku benar-benar tidak akan berani melumpuhkanmu? Sepertinya aku memanjakanmu. Di mana, Tuan? Kepala keluarga sedang sibuk. Anda harus istirahat dulu. Mengenai saudara perempuanmu, kepala keluarga telah menugaskan seseorang untuk menjaganya untukmu. Tuan sedang sibuk apa? Ada perjamuan penting di rumah pada hari Jumat. Izinkan saya mengucapkan selamat terlebih dahulu. Jaga kesehatan Anda, dan pastikan untuk tidak absen. Hari di mana kau bisa berdiri sendiri? Aku akan mengadakan yang paling mulia. Perjamuan kelulusan untukmu. Aku tidak pernah ingin lulus dari bimbinganmu. Jika ada kesempatan untuk berdiri di sisiku dengan cara yang berbeda, bukankah itu juga akan hebat? Perjamuan. Tuan masih ingat janjinya. Sudah dengar. Pada perjamuan Jumat malam, pelayan keluarga secara khusus menginstruksikan untuk menyiapkan cawan konsentris. Apakah itu pusaka keluarga? Bukankah cawan konsentris digunakan oleh para matria keluarga berturut-turut selama pertunangan mereka? Pertunangan. Tuan bahkan menyiapkan setelan baru. Haruskah aku menggantinya sekarang? Tidak, tidak perlu. Cukup datang tepat waktu.
Itu juga tidak apa-apa. Bagaimana dengan yang sedang kupakai? Ini memiliki makna yang lebih. Ini dibuat khusus kau bisa memakainya untuk pernikahan. Perjamuan hari ini begitu hikmat. Kudengar pemilik rumah memiliki hal penting yang akan diumumkan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di perjamuan akbar malam ini. Selanjutnya silakan sambut Nona Shen untuk menyampaikan pidato. Selamat datang Nona Shen. Nona Shen. Selama 3 tahun terakhir, beberapa orang telah melewati api dan air untukku. Menodai tangan mereka dengan darah. Hari ini, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Minggu lalu Xiao Jin berjuang untuk Nona Shen. Hampir masuk penjara demi dia. Dilihat dari persiapan hari ini, mereka mungkin akan mengungkapkan orang lain dari keluarga Shen. Tuan, Xiao Jin, murid pertamaku. Biasa-biasa saja dalam bakat. The Latar film was belakang. translated and narrated by Sembrono Media. dalam pikiran. Seorang yang benar-benar kuat. Membutuhkan tidak hanya kesetiaan, tetapi juga pikiran yang jernih. Jika tidak, kau pada dasarnya tidak dapat memenuhi janji yang kau buat padaku. aku akan membantumu menjadi orang nomor 1 di keluarga Shen ibu kota. Sekarang, mohon sambut muridku. Ke atas panggung. Tak disangka ada orang lain. Benar sekali. Ternyata itu bukan Xiao Jin. Kali ini ada tontonan yang bagus. Apa? Mulai hari ini, Lin Huai adalah murid terakhir Shen Yulan. Cangkir konsentris ini bersinar padanya. Menatapnya. Bukankah cawan konsentris digunakan oleh para matria keluarga berturut-turut selama pertunangan mereka? Tuan, apakah kau akan meninggalkanku? Keluarga Zhao mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiah ucapan selamat. Keluarga Shen, anggota klan Shou dan anjing tidak diizinkan masuk. Nona Shen, betapa beraninya dirimu. Seseorang yang tidak bisa dimanfaatkan, dibuang begitu saja. Namun, ketulusannya padamu pasti akan mengganggu ketenanganmu. Ditinggalkan begitu saja dengan tega, benar-benar pantas menjadi putri Shen Shongli. Namun, kau menerima murid dengan kemeriahan seperti itu. Ini bukan untuk mengalihkan perhatian. Untuk melindungi Xiao Jin kan? Selama mereka adalah budak penjilat yang kuinginkan, aku punya semua pengikut yang kuinginkan. Tanpa pedang panjang ini, aku hanya akan beralih ke cambuk atau tombak. Aku adalah jantung keluarga Shen. Jangan kau lupakan. Bagus. Betapa mendominasinya. Nah, jika begitu, Nona Shen, mengapa kau tidak berpisah dengannya? Tidak. Lepaskan talimu. Biarkan aku menggunakan bidak yang dibuang ini. Hidupku. Dalam hidup ini, aku hanya bekerja untuk Tuan. Masih memanggilnya guru ya? Nona Shen, keahlianmu dalam melatih anjing ini. Aku harus belajar darimu.
Bagus. Karena ini adalah acara yang begitu menggembirakan. Mengirim hadiah terlalu biasa. Mengapa tidak menambahkan hadiah? Rumah tua di selatan kota. Bukankah kau selalu menginginkannya? Jangan kirim orang untuk mengawasinya lagi. Aku akan memberikannya langsung padamu, sebagai ganti dirinya. Bagaimana kau bisa menyebutnya hadiah? Rumah tua ini awalnya adalah mas kawin ibuku. Tuan beri aku kesempatan lagi. Aku sudah menemukan orang yang tepat. Tuan tidak perlu khawatir. Sudah ada cara untuk mengambil kembali rumah mewah The ini. film was translated and narrated Nona Shan, by kau M cakap. Media. Di zaman kuno wanita cantik membuat pahlawan bertekuk lutut. Kau membuat anjing-anjing lapar berkelahi memperebutkan makanan. Nah, karena memang begitu, aku akan mengalah satu langkah lagi padamu, kedua murid ini. Serahkan satu padaku. Aku akan memberimu kesempatan lain untuk mengajukan syarat. Pilih satu untuk dipertahankan. Pilih satu untuk dibuat. Nona Shan sangat cerdik. Kau tidak ingin melewatkan tawar-menawarkan. Kunci ini. Aku menerimanya. Namun milikku. Bahkan jika aku menghancurkannya, selama ada di tanganku, aku tidak akan memberikannya kepada orang lain. Apa maksudmu? Tetua Xiao bergegas ke sini, meskipun jadwalnya padat. Mungkin kau tidak tahu, 30 menit yang lalu, putramu kehilangan 30 juta di rumah judi bal. Dan menggunakan rumah besar ini sebagai jaminan atas utang tersebut. Pasti sangat sulit bagimu untuk mengantarkan kunci di tengah jadwalmu yang padat. Lin Ruai membutuhkan janji kesetiaan untuk menjadi murid. Pada hari perjamuan upacara pemuridan, aku akan meminta Xiao Shenshan datang sendiri ke rumah bangsawan. Dan kau bertanggung jawab untuk membuat Xiu Muchen berutang. Pada saat itu, aku akan memblokir sinyal seluruh keluarga Shen, sehingga Xiao Shenshan tidak akan sempat menghentikannya. Bagus. Tuan. Setelah aku menyelesaikan ini, tolong ingat juga janjimu. Nona Shen, kau sudah menjadi cakap. Terima kasih kepada keluarga Shu karena mengizinkanku berlatih bisnis saham rumah tua itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Tuan hati-hati. Xiao Jin, Jangan biarkan usahamu gagal di langkah terakhir. Tetua Xiao santai saja, aku tidak akan mengantarmu keluar. Aku akan mendisiplinkan putra pemberontak ini. Kita akan bertemu lagi. Aku hanya tidak tahu. Apakah murid barumu yang begitu setia padamu ini? Hati-hati. Jangan dikhianati. Tuan, aku minta maaf. Jika aku cukup kuat, kau tidak akan melihat orang lain. Tuan, kau sangat baik. Hanya kau yang memperlakukanku paling baik di dunia ini. Apakah itu sakit?
Di sini lebih sakit. Terutama ketika kau tersenyum pada orang lain seperti itu. Lap darahnya. Keluar. Tuan. Kau benar-benar luar biasa. Jadi kau mempermalukanku di depan umum. Untuk membuat keluarga Shaw menjadi kacau balau. The film was translated and narrated by Tuan. M-Media. Kau sangat baik. Kau yang terbaik. Menyusun skema itu nyata. Mengambil seorang murid juga nyata. Meninggalkanmu. Bahkan lebih nyata. Tuan jangan tinggalkan aku. Aku hanya memilikimu di sisiku. Jika kau meninggalkanku, aku akan menjadi tunawisma. Kalau begitu aku akan bersaing secara adil. Dengan kakak seniorku. Mari bertaruh siapa yang seminggu dari sekarang bisa membuat Xiao Xianshan merasakan sakitnya kehilangan seorang putra. Yang kalah harus menghilang. Kau pikir kau siapa? Dia hanya tuanku seorang. Xiao Jin, kembalilah dan rawat lukamu. Kau ikuti aku ke ruang kerja. Tuan, aku ikut juga. Aku tidak ingin ruang kerjaku ternoda darah. Aku satu-satunya yang bisa memonopoli cahaya bulan. Kembalikan barang-barang kepada pemiliknya yang sah. Tuan, kau adalah satu-satunya cahaya bulan dalam hidupku. Ada apa? Apakah kau merasa kasihan? Mengapa perjanjian 1 minggu? Bukankah kita setuju untuk membuatnya meninggalkan keluarga Shen? Dia adalah sirahku. Tapi sekarang dia telah menjadi kelemahanku. Aku tidak boleh memiliki kekurangan apapun. Obsesinya padamu lebih dalam dari yang kubayangkan. Itu sudah berakar di hatimu. Kau pikir dia bisa pergi? Tapi obsesiku tidak kalah dari obsesinya. Setelah 1 minggu, Tuan. Saya ketakutan. Bisakah Tuan tidur denganku? Xiao Jin, berapa umurmu? Masih takut tidur sendirian? Bukan urusanmu. Tuan. Saya sudah memiliki luka di tubuh saya. Dan hari ini, saya dipukul di kepala oleh Tuan Tua Su itu. Saya merasa sangat pusing sekarang. Saya mohon, temani saya malam ini. Apa kata dokter? Dokter berkata, saya kuat secara fisik. Dan akan pulih dengan cepat. Ketika saat itu tiba, saya bisa terus mengikuti Tuan. Dan mendominasi di mana-mana. Tapi, dia berkata, trauma psikologis harus diselesaikan oleh orang yang menyebabkannya. Dokter itu benar. Orang yang mengikat lanceng harus melepaskannya.
Lalu Tuan menyuruh saya melayani Anda dengan memandikan dan mengganti pakaian Anda. Dan kemudian kita. Lin Huai, kekacauan yang kau sebabkan ini, kau tidur dengannya. Apel, Apa? saya tidak akan. Aku tidak mau. Kalau begitu kalian berdua keluar, lupakan juga kompetisinya. And narrated Kepala by keluarga, M. apakah Media. Lin Huai bisa dipercaya? Lin Huai adalah teman masa kecil Xiao Miao. Setelah kembali ke negara ini pada usia 7 tahun, tinggal di rumah sakit setiap hari. Selama lebih dari setahun, kami mengamati. Tampaknya dia memiliki beberapa kemampuan. Itu tidak penting. Selama dia bisa mengalihkan perhatian keluarga Su dan menjaga Xiao Jin tetap hidup. Bahkan jika dia adalah anjing keluarga Su, aku masih bisa memanfaatkannya. Kemarilah. Bantu aku mandi. Tuan. Tidak pantas. Tidak pantas untuk ditanggung. Aku tidak bisa membalasnya. Aku tidur di sini. Tuan. Anda mabuk. Panggil aku Xiao Yue. Anda memaksa saya melakukan ini. Xiao Jinku akhirnya belajar menentang atasannya. Xiao Jin, ingatlah perasaan ini. Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Tuan. Kau sudah bangun. Siap. Anda. Kau memanggil guru 27 kali tadi malam, dan menyentuh tanganku. Apa yang Anda katakan? Sepertinya kalian berdua tadi malam rukun dengan sangat harmonis. Tuan. Itu dia. Guru. Aku punya rekaman di sini, mau dengar. Kakak seperguruan tadi malam. Dapat dikatakan bahwa itu adalah informasi yang sangat berguna. Berhenti. Apa yang kau impikan tadi malam? Sampai kau begitu gelisah. Tuan. Mainkan agar kami dengar. Tuan. Jangan tinggalkan saya. Tuan. Tuan. Hentikan itu cepat. Lanjutkan. Xiao Yu. Tuan, apakah itu tidak apa-apa? Saya tidak akan berkelahi lagi. Saya tidak berkelahi. Tuan ada di sini untuk menjemput saya. Tuan berkata dia tidak akan membiarkan saya terluka lagi. Sepertinya benar-benar ada informasi yang berguna. Sasana tinju. Utang judi besar yang dimiliki Shou Mu Chihye. Shou Xianshan mengurungnya. Dia baru saja dibebaskan. Satu-satunya tempat dia saat ini bisa mengumpulkan kekayaan adalah sasana tinju bawah tanah. Terakhir kali dia memukul saya tidak bisa melawan balik selama 10 ronde. Kali ini giliran saya untuk membalasnya. Guru. Mengenai janji yang dibuat seminggu yang lalu, untuk membuat Shou Xianshan merasakan sakitnya kehilangan seorang putra. Kali ini, siapa yang bisa mencapai pembunuhan pertama? Saya. Aku. Sampaikan pesan ini. Pendatang baru kita perlu latihan hari ini. Atur Film satu was pertandingan tanding. translated and narrated Hadiah terima by kasih M. 50 Media. juta. Seorang bos sedang bermurah hati.
Satu pertandingan. 50 juta. Sangat murah hati, terlalu banyak uang. Aku akan mengatur orangnya. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Di mana pengawalku? Bosyo, kau akan bertarung sendiri. Bosyo akan bertarung secara pribadi. Semuanya sambut dia. Bagus. Tuan Muda Shu, kau tidak takutkan. Terakhir kali, bukankah kau menghancurkan Xiao Jin dalam 10 ronde? Itu pasti pertarungan yang diatur. Bosyo, jika kau bertindak sekarang, kau masih bisa keluar. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua melihat apa itu juara tinju sejati. Benar, ayo. Sudah dimulai. Dia datang. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Siapa itu? Berlaga. Pertandingan dimulai. Ayo, Ayo, sangat kuat. Terakhir kali 10 ronde. Kali ini hanya 1 ronde. Anda lolos dengan mudah. Xiao. Kakak Lin Hui. Suasana hatimu sangat baik hari ini. Karena kakakmu benar-benar terlalu murah hati. Dia belum tahu. Adik perempuannya yang berharga sudah melarikan diri. Mio Mio pasti akan menyukainya. Mengapa kamu mengendap-endap selarut malam? Nona Shen memintaku mengambil dokumen. Sial. Bahkan hadiah pun dikirimkan. Aku bahkan belum benar-benar. Hadiah majikan. Cincin yang kusiapkan dengan susah payah juga hilang. Bagaimana kalau aku menawarkan diriku sebagai hadiah? Xiaoyu. Ayah. Xiaoyu. Jiuyu, Ayah. Ayah. Jiuyu, Di mana kau? Jiuyu. Xiaoyu. Balas dendam untuk keluarga Shen. Balas dendam untuk kami. Balas dendam untuk The keluarga film was Shen. translated and Jiuyu. narrated by M Media. Keluarga Shen. Aku serahkan keluarga Shen padamu. Ini semua salahku karena tidak berguna. Aku belum membalas dendam untukmu selama ini. Majikan mengalami mimpi buruk. Keluar. Majikan. Akhir-akhir ini aku mempelajari teknik pijat. Ketika kamu biasanya menunduk melihat dokumen,
Area ini sangat kaku. Cukup. Ada satu teknik lagi. Pijat otot perut. Aku dengar bahwa menggesekkan jari melintasi otot perut dapat secara efektif meredakan ketegangan otot di tangan. Majikan, kamu merasakannya kan? Tekstur ototnya. Ketika majikan biasanya tidur, apakah kamu butuh kekasih? Aku tidak punya kebiasaan itu. Bagaimana kalau aku menjadi kekasihmu? Itu bisa memastikan kamu berhenti mengalami mimpi buruk. Jika kau masuk lagi, aku akan melumpuhkanmu. Majikan, kamu jelas tersentuh juga kan? Apakah kau pergi mencuri tadi malam? Kakakku berada di neraka, hidup selama 18 tahun. Kakak Yualanlah yang menariknya keluar. Aku harap kakakku bisa bahagia. Nona Shan memintamu pergi ke kantornya untuk membantunya merapikan berkas, terutama yang ada di laci. Apa-apaan ini? Ini adalah majikan. Ini adalah cincin yang kuberikan padamu hari itu. Kamu menyimpannya di lacimu selama ini. Bukankah itu berarti kamu juga memilikiku di hatimu? Majikan, aku mohon tolong akui saja. Mengapa kamu hanya takut untuk menghadapi hatimu sendiri dengan jujur? Karena aku tidak layak. Jadi begitu. Ya, The film was translated and narrated by M Media. bagaimana anjing liar bisa layak mendapatkan bulan? Apa yang kau tanggung? Dan apa yang kutanggung? Sungguh berarti kita tidak layak.
Lin Wei. Zhou Shenshan. Jadi kamu masih berada di negara ini. Pergi ke luar negeri untuk perawatan hanyalah tabir asap. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana kalian semua akan menurunkan kewaspadaan? Kau melukai putraku hingga menjadi vegetatif. Kau harus membayar harganya. Bagaimanapun aku punya hidup yang tak berharga. Jadi paling buruk aku akan menukar nyawa dengan nyawa. Tidak. Kau jauh lebih berguna daripada yang kau kira. Zhou Shenshan, apa yang akan kau lakukan? Nona Shen, jangan terburu-buru. Aku hanya menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Majikan, aku bisa menangani ini sendiri. Cepat dan pergilah. Nona Shen, menurutmu berapa nilainya? Berapa nilainya? Cukup untuk membuatmu dengan sukarela menyerahkan semua aset keluarga Shen. Atau itu masih belum cukup? Ditambah nyawa adiknya. Zhou Shenshan, coba sentuh Miao Miao. Zhou Shenshan, kau pasti benar-benar putus asa sampai mempertaruhkan nyawamu. Sekarang, rumah sakit tidak begitu mudah untuk membawa orang pergi dari sini. Xiaojin, kau benar-benar tidak berguna. Adikmu butuh orang lain untuk melindunginya. Dan kau butuh seorang wanita untuk melindungimu. Kau sama sekali tidak pantas untuk berdiri di sisi Nona Shen. Mengapa kau tidak ikut denganku? Karena aku tidak layak. Majikan, aku mengerti sekarang. Hambatan nyata di antara kita bukanlah kesetiaan, bukan pula perasaan sejati. Jika impian seseorang selama 20 tahun hanya dipenuhi dengan ayah yang jatuh dari tangga dan ibu yang meninggal tanpa terbalaskan. Jika balas dendam besar belum terpenuhi, The film bagaimana was seseorang translated masih bisa and menikmati cinta? narrated by M Media. Kamu benar. Aku benar-benar tidak layak berdiri di sisi majikan. Itulah mengapa aku harus lebih lagi mencabik-cabik semua yang mengganggu mata. Majikan, aku tidak ingin bersikap lunak lagi. Aku juga tidak ingin mengancam keselamatan Miao Miao. Xiaojin, lepaskan aku.
Xiao Jin. Xiao Jin. Xiao Jin. Kau baik-baik saja. Kau kembali. Lain kali kau berani bertindak impulsif. Majikan kamu menangis. Apakah kamu memimpikan orang tuamu lagi? Tapi ini adalah mimpimu. Aku mengerti sekarang. Kali ini, kamu memimpikanku. Guru, aku tahu misimu. Biarkan saja aku menghancurkan keluarga Zhou dan menawarkannya kepadamu sebagai hadiah pertunangan, oke? Tapi sebelum itu, aku perlu mengumpulkan sedikit motivasi. Ini adalah impianmu. Guru. Jika kamu ingin melihat orang tuamu, kamu bisa memimpikan mereka dalam tidurmu. Waktumu yang indah. Jika kamu ingin melihatku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Mengkhawatirkan Jing. Aku tidak mengkhawatirkannya. Langkah selanjutnya dari rencana itu. Lalu apa yang kau siapkan? Telur setengah matang kesukaannya. Dan istimewa. Aku menyiapkan ini. The film was translated and narrated by M Media. Karena aku mempercayainya. Kalau tidak, dia tidak akan layak memanggilku guru. Xiao Xianshan kali ini pasti benar-benar pergi ke luar negeri. Tapi kerabat agunan dari keluarga Zhou telah tiba. Dia adalah karakter yang kejam. Aku tidak peduli siapa dia. Selama mereka adalah anggota keluarga Su, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ku dengar Tuan Zhou lari ke luar negeri untuk memulihkan diri dan mengumpulkan kekuatan. Pejabat direktur sementara akan datang. Gadis keluarga Shen itu sangat tangguh. Nona Shen. Bukankah dia hanya terobsesi pada pria? Saya dengar dia secara khusus mencari murid laki-laki. Itu sebabnya dia menangani masalah itu untuknya. Itu benar. Shen Xiongli ini. Jika dia tahu putrinya telah jatuh serendah ini, saya khawatir matanya tidak bisa terpejam. Kamu punya 3 detik. Matikan itu. 1, 2, 3.
Halo semuanya. Saya adalah direktur perwakilan dari grup Show. Show. Mu. Yue. Itu dia. Itu dia. Mulai sekarang. Jika aku mengetahui lagi bahwa seseorang mengarang rumor tak berdasar ini, aku akan mulai hari ini. Semua proyek yang sedang berjalan di grup Show sensor dibatalkan. Kategori penawaran. The film was translated Berkonflik dengan and grup chat. narrated by M Media. Semua penawaran ditarik. Kau. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Shaw? Aku mundur untuk maju. Kalau tidak, mari kita tanya Tuan Shaw. Niatmu, Yun, adalah niatku. Kalian semua bekerja sama sepenuhnya. Ini Keluarga Shu tidak punya jalan keluar di sini. Aku akan memutus beberapa hari ini semua investasi mereka. Kalian semua cari cara untuk menjebak Shu Shenshen di luar negeri selama 2 minggu. Guru, tolong tunggu aku 2 minggu lagi. Miao Miao. Selamat ulang tahun. Maafkan aku, kakak tidak melindungimu dengan baik. Setelah kakak menghabisi keluarga Shou, aku pasti akan mengganti ulang tahunmu untukmu. Ini adalah tongkat Pei. Dia tidak berpikir, guru adalah semacam gadis kecil kan? Siapa yang suka trik semacam ini? Membuatnya begitu romantis. Mungkinkah dia ingin mengaku kepada guru? Tidak mungkin. Aku harus menghentikannya. Kakakmu ada urusan hari ini. Kakak Yue akan merayakan ulang tahunmu bersamamu. Terima kasih, Suster Yue. Buatlah permintaan. Kakak Lin Huai. Miao Miao, kau berjalan ke jendela. Baiklah. Miao Miao. Selamat ulang tahun. Terima kasih Kakak Lin Huai. Nona Shen membatalkan janji terakhir kali. Mari kita bertemu malam ini. Su Muyu. Trik apa yang dia mainkan sekarang? Sebaiknya aku ikut bermain sampai akhir.
Layanan kamar. The film was translated and narrated by M Media. Pagi sekali. Sarapan gratis yang disediakan oleh hotel. Silakan konsumsi selagi masih panas. Puding telur kukus yang dibuat dengan monster. Kamu cicipi. Taruh saja di sana. Aku akan mandi. Fisik ini terlihat tidak berguna. Sepagi ini, kamu sudah begitu lesu. Tidak seperti aku. Aku penuh semangat setiap hari. Mengapa kau belum pergi? Tamu, melihat bahwa tubuhmu agak lemah. Kamu mungkin butuh nutrisi. Namun dibandingkan dengan minum obat, kamu masih perlu fokus pada perilaku moral. Ingat, kamu tidak boleh serakah. Keluar. Mengerti? Dan kamu pikir kamu bisa mengejar tuan saya dengan itu? Sama sekali tidak ada kesempatan. Aku benci. The film was translated and narrated by M Media. Halo layanan kamar. Masuk. Halo. Seseorang mengirimkan mawar untuk Anda. Mohon tanda tangan untuk menerimanya. Kepala saya sangat pusing. Bantu saya duduk di tempat tidur sebentar. Maaf. Siapa yang mengirim bunga? Itu adalah orang misterius. Xiao Jin. Apakah itu kamu? Kamu mabuk. Aku akan mengambil air. Tuan saya minta maaf. Xiao Jin. Kepala saya berputar. Bantu saya memijatnya. Untungnya Tuan sedang mabuk. Dia mungkin tidak akan ingat besok.
Lin Wei. Kamu keluar dari rumah sakit jiwa. Aku pikir kamu benar-benar sakit. Siapa yang pergi ke hotel tanpa alasan, hanya untuk membawakan kukustar telur mustard? Kamu. Bahkan kamu tahu identitas asliku. Hanya kekasih kecil sepertimu yang akan mengatakan hal tidak masuk akal seperti itu. Tapi kamu sudah kalah. Tuan sudah mengenakan cincin berlian yang kuberikan padanya. Bodoh. Kamu salah. Baiklah. Kalau begitu mari kita bersaing dalam hal lain. Mari kita mandi bersama malam ini. Apa kau berani? Saya menolak dengan sopan. Saya masih harus pergi ke rumah sakit malam ini. Kau tidak benar-benar punya penyakit tersembunyikan. Xiaojin. Tadi malam, orang yang aku suka sudah setuju untuk berkencan denganku. Apa? Kau menyerah pada tuanku dan jatuh cinta pada orang lain. Kakak ipar saya yang bodoh. The film was translated Ayo pergi. and narrated by M Media. Bukankah Anda bilang tinggal 1 hari lagi? Sampai keluarga Zhou akan dihancurkan. Mari kita bicara di ruang kerja. Jadi, grup Xiao saat ini hanyalah cangkang kosong. Beberapa orang tua keras kepala yang tersisa hanya masih mempercaya janji-janji kosong yang dibuat Xiao Xianshan. Besok, kita akan mementaskan pertunjukan untuk mereka. Akankah mereka mempercayainya? Selama Tuan bekerja sama denganku, mereka harus mempercayainya meskipun tidak mau. Ini adalah apa yang harus kita lakukan sekarang. Perusahaan kita hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya benar. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Zhou Shenshan sudah tidak mampu melindungi mereka. Semuanya. Izinkan aku memberikan perkenalan yang mega. Ini adalah Direktur Grup Shen. Shen Yuelan. Dan juga tunanganku. Ini Zhou Muyo. Grup Show saat ini menghadapi krisis parah. Kamu masih sempat memikirkan romansa. Kamu sakit jiwa. Belum sembuh juga. Mu Yui berkata, grup Xiao saat ini hanyalah kekacauan. Dia ingin datang bekerja untuk grup Shen kita. Siapa suruh aku mencintai kecantikan? Lebih dari aku mencintai kekaisaran. Apa yang harus kita lakukan mengenai pembelian itu? Benar. Bagaimana kalau begini? Bagaimanapun juga saham di tanganmu sudah tidak berharga. Kenapa kau tidak memenuhi keinginan kami dan mentransfer sahamnya? Anggap saja sebagai pemberian hadiah tersembunyi. Itu terlalu berlebihan. Sama sekali tidak. Manajer uang 10 juta. Ini Manajer Lei 20 juta. Manajer Shang, kau sangat dihormati. Bagaimana kalau 50 juta? kamu. Mu Yui. Sungguh murah hati. Xiao Shenshan berkata, keuntungan akan berlipat ganda bulan depan. Dia benar-benar menipu kita. Itu benar. Kita tertipu.
Cepat kejar dia. Aku tidak menyadari. Tuan. 2 minggu. Aku berhasil. Seu Sensan. Nona Shen, luar biasa. Grup show milikmu sekarang. Namun, kau mungkin tidak tahu, masih ada satu langkah, yang disebut mengambil kayu bakar dari bawah kualikan. Tidakkah kau pernah berpikir, bahwa semuanya berjalan terlalu lancar? Apakah kau masih terlalu muda? Itu milikmu sekarang. Tapi selama kau masih salah satu dari keluarga show kami, bukankah semuanya akan kembali? Seu Sensan. Mengancam kita. Dia hanya berada di ujung tanduk. Melakukan perjuangan terakhir. Jika musuh datang kita hadapi dengan jenderal. Jika banjir datang kita bendung dengan tanah. Saya tidak sendirian sekarang. Oleh karena itu, saya tidak takut. Tuan, The film was translated and Kau sangat pandai narrated by membujuk M orang. Media. Berhenti menggoda. Cepat pergi periksa Miao Miao. Tidak ada yang menjaganya beberapa hari terakhir ini. Lin Wei, kau sungguh. Kakak, kau kembali. Cepat kemari. Aku punya kabar baik untuk kuberitahukan padamu. Aku punya pacar. Itu kakak Lin Wei. Kakak ipar. Mengapa raut wajahmu sangat buruk? Apakah kamu ingin aku memanggilkan dokter untukmu? Keluarlah. Mari kita bicara berdua saja. Lin Wei. Pertama kau berusaha keras mendekati tuanku. Sekarang kau mendekati Miao Miao. Kau sangat pelin-pelan. Apa sebenarnya tujuanmu? Kamu sangat bodoh, sehingga kamu benar-benar bisa membuat keluarga Shaw berputar-putar kebingungan. Sepertinya keluarga Shaw juga sangat bodoh. Berhenti menyerang pribadiku. Langsung ke intinya. Sejak awal, aku hanya berusaha melindungi Miao Miao. Kau sakit. Adikku masih muda. Aku sudah mengenalnya sejak lama. Cara kau mengatakan itu karena ada hal penting lainnya yang melebihi tuan. Itu kau. Kau sudah mengincar adikku sejak dia masih sangat muda. Kecerdasanku sebagai seorang kakak ipar benar-benar luar biasa. Kami adalah tetangga begitu lama. Ketika aku kembali ke negara ini setahun yang lalu, dan mengetahui bahwa Miao Miao sakit, aku telah diam-diam melindunginya sejak saat itu. Kemudian tanpa sengaja, aku mengetahui tentang keterlibatan antara keluarga Zhou dan keluarga Shen, karena takut dia akan terlibat. Itulah mengapa aku menyetujui permintaan Nona Shen untuk menjadi muridnya. Jadi begitu rupanya. Itu salahku karena tidak melindunginya dengan cukup baik. Dasar bodoh karena cinta. Miao Miao. Serahkan dia padaku mulai sekarang. Beraninya kau berbicara kepada iparmu seperti itu. Panggil aku kakak dan biarkan aku mendengarnya. Jika kamu mengatakan itu,
Kamu setuju aku bersama Miao? Setelah kau pindah saat itu, dia menangis untuk waktu yang lama. Miao Miao lemah sejak kecil. Aku selalu gagal merawatnya dengan baik. Tapi jika kau berani mengganggunya, aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir. Tidak akan pernah. Hari itu akan datang. Kau tidak akan berani kembali. Zhou Shensan. Muyul. Bukankah seharusnya kau memanggilku paman? Bagaimanapun juga kau sekarang adalah Zhou Muyul. Silakan. Kembali kali ini. Trik apa lagi yang kau miliki? Nona Shen. Dulu, ayahmu dan aku adalah saudara angkat yang menghadapi hidup dan mati bersama. Ini adalah kontrak pernikahan yang diselesaikan oleh kedua keluarga kita. Sekarang Zhou Muchen putra tunggal keluarga Shou, dan Shen Yulan putri tunggal keluarga Shen. Karena persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua keluarga, anak-anak mereka yang sebaya, serta serasi dalam karakter dan penampilan. Setelah pertimbangan oleh kedua orang tua, dengan ini secara khusus menetapkan kontrak pernikahan ini sebagai bukti. Setelah mencapai usia dewasa, mereka akan memilih hari baik untuk menyelesaikan pernikahan, menyatukan kedua keluarga dalam kekerabatan. Sekali janji dibuat, itu tidak dapat dibatalkan bahkan dengan 1000 keping emas. Shen Yulan masih anak-anak. Ombak di bawah bulan. Menggabungkan kekuatan dan kelembutan. Yuelan, Shen Souli ayah dari Shen Yulan. ini adalah nama yang ayahmu berikan padamu. Bagus. Tulisan tangan pada ini. Nona Shen pasti mengenalinya kan? Zaman apa ini sekarang? Kenapa kau masih main-main dengan kontrak pernikahan? Ngomong-ngomong ini cukup kebetulan. Jika bukan, karena Muyul kali ini membantu menata ulang keluarga Shou, saya pasti sudah melupakan ikatan persahabatan ini. Zhou Muchen ini sudah dibawa kembali ke negara ini. Meskipun dia lumpuh, untuk bisa menikahi seseorang sepertimu, Nona Shen, juga merupakan keberuntungan baginya. Aku akan memberikan keberuntungan ini padamu. Kau mau atau tidak? Pak Tua Shou. Membuat saya menikahi orang yang tak sadar. Orang tua Shou benar-benar punya rencana bagus. Nona Shen, kontrak pernikahan ini, dulu ayahmu secara pribadi membubuhkan segalnya di atasnya. Apakah kamu akan membuatnya melanggar janjinya setelah meninggal? Ayah saya saat itu dibunuh oleh Anda, justru karena dia terlalu mudah percaya. Tapi ayahmu, hal yang paling dia pedulikan sepanjang hidupnya adalah dua kata integritas dan kepercayaan. Apakah kamu akan melanggar janji yang dia sumpahkan untuk lindungi sampai mati? Tentu saja. Sebagai seorang tetua dan calon ayah mertuamu, saya punya hadiah untukmu. Ini adalah surat yang ditulis oleh ayahmu sebelum kematiannya. Surat ini juga ditulis untukmu. Setelah pernikahan The selesai, film was translated anggaplah itu hadiah and pernikahan narrated dariku by untukmu M-Media. sebagai ayah mertuamu. Tuan, kontrak pernikahan itu pasti palsu. Zhou Shensan hanya menginginkanmu menikah dengan keluarga Shou, membuatmu merawat putranya yang cacat. Dan sekaligus merebut semua aset keluarga Shen. Apa yang dikatakan Shou Xinshan benar. Kontrak pernikahan itu memang
Terdapat tulisan tangan ayahku. Lalu apa rencanamu? Xiao Xianshan berpikir dia telah menang. Tetapi dia lupa bahwa yang paling aku kuasai adalah mengubah yang palsu menjadi asli. Bukankah dia ingin aku menikah dengan putra mereka yang cacat? Baiklah, aku akan menikah dengannya. Apa? Kau bilang Nona Shan sangat cantik. Pengantin pria dalam keadaan koma. Dan pengantin wanita masih menikahinya. Ini pasti cinta sejati. Cinta sejati. Direktur keluarga Shen yang menikah masuk. Keluarga Shou sedang mencoba untuk menelan uang keluarga Shen. Tuan Tua Shu, di mana surat ayahku? Nona Shen, saya tidak menyangka kamu benar-benar akan mempercayainya. Aku juga tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan mempercayainya. Ini, situasi apa ini? Ketua Show. Kejutan. Xu Mochen. Tahukah kamu bagaimana Xiao Xianshan mendeskripsikanmu? Tidak berguna. Sampah. Kamu sudah terbaring di sini begitu lama? Tahukah kamu mengapa mereka masih membiarkanmu hidup? Karena namamu. 1000 hal yang memalukan. Sayang sekali. Kamu masih menanggung kesalahan bahkan sampai mati. Muchen. Mereka seharusnya sudah mencabut alat bantu hidup sejak lama, jika bukan karena mengendalikan keluarga Shen. Apakah kau dengar itu? Ayahmu sendiri sedang menunggu kau berhenti bernapas. Dokter, saya harap Anda bisa menjaga kerahasiaan ini. Ayah pasien menderita penyakit jantung. Kami akan memberitahunya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di mana Muchen? The film was translated Ketua Show. and narrated by M. Media. Sungguh disayangkan. Kakak Muchen pagi ini sayangnya meninggal dunia. Betapa tragis. Putranya sudah tiada. Di hari perayaan yang agung ini. Karena takut kau akan terlalu sedih. Aku tidak menyebutkannya. Namun, perkawinan aliansi antara keluarga Shin dan Shu ini tidak bisa ditunda. Jadi saya datang untuk membantu keluarga Shu menyelesaikan pernikahan. Bagaimanapun juga saya adalah anggota cabang sampingan keluarga Shu. Shu Muyu. Kamu, kalian semua. Mati. Mati. Ini, Dia marah sampai mati. Dia mati. ini, orang tua itu meninggal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan. Jadi, apakah ini pernikahan sungguhan?
atau pernikahan palsu. Bagaimana menurut Anda? Jika itu terserah saya. Saya tentu berharap itu. Sungguhan. Tapi ini tidak sepenuhnya seperti yang saya harapkan. Apa bedanya? Kunci aku. Lalu menghujat. Tuan, bagaimana Tuan tahu? Tuan, saya tahu Anda. Saya tahu Anda tidak suka dikekang. Berani. Dan banyak akal. Tapi malam ini, bisakah Anda hanya menjadi bulan saya seorang? Seumur hidup. Apa pedulinya? Xiao Yu, Aku di sini. Aku adalah bulan yang hanya milikmu.